Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039. Kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai peranan media dalam pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat 3 poin, yaitu mulai dari arti media pembelajaran, peranan media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Poin yang pertama, arti media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan pelajar, yaitu siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Poin yang kedua, peranan media pembelajaran. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, peranan media pembelajaran sendiri diantaranya mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Misalnya, peserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum pernah melihat lautan dapat digunakan media film ataupun media video. Kemudian, mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya, benda-benda yang akan diajarkan sulit dibawa ke dalam kelas, sehingga dapat diajarkan melalui media video ataupun media gambar. Kemudian mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil, misalnya sel, bakteri, ataupun atom, dapat digunakan media gambar, slide, ataupun video. Kemudian mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang selanjutnya mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks untuk dipisahkan, dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Selanjutnya mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung melalui telinga, misalnya alat bantu sistem pengeras suara. Lalu mengatasi peristiwa-peristiwa alam, misalnya terjadinya letusan gunung berapi dapat digunakan media gambar ataupun media video. Kemudian memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau alam. Misalnya berkunjung ke museum, kebun binatang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya kesamaan dalam pengamatan terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan dari media pembelajaran yaitu media mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata yang terjadi dalam waktu lama dan dapat disajikan dalam waktu singkat. Dan suatu peristiwa yang digambarkan
harus mampu mentransfer keadaan sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisme. Dengan penggunaan media pembelajaran, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kita masuk pada poin yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media, akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang selanjutnya, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman siswa akan menjadi lebih baik. Kemudian, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung pada seorang guru. Perlu kita sadari, waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media pembelajaran sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya. Misalnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pelajar, baik secara individu ataupun kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung di dalamnya, bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa untuk mengamati saja.
Maka, dengan penggunaan media pembelajaran, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.